Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Mewinda Putri. Saya dari Prodi Keperawatan. Saya dari kelas 1A. Di sini saya akan membahas tentang model beberapa teori keperawatan. Di sini akan ada 5 teori pembekuan. Yang pertama adalah teori sistem dari Betty Newman. Nama Betty Newman, lahir 1924, profesinya adalah perawat, pendidikan keperawatan. Teori Betty Newman adalah teori sistem Newman dikembangkan pada tahun 1970-an. Teori ini menganggap individu sebagai suatu sistem yang terbuka yang berinteraksi dengan lingkungannya. Teori Betty Newman membantu individu, keluarga, kelompok dalam mencapai dan mengelola tingkat maksimal dari kesejahteraan total dengan intervensi yang sesuai. Model sistem Newman dikembangkan berdasarkan pada teori umum dan memandang klien sebagai suatu sistem terbuka yang bereaksi terhadap stresor dan lingkungan. Kelebihan dari teori Betty Newman ini yaitu adalah menekankan pentingnya pendekatan holistik dengan melihat pasien secara keseluruhan fisik, psikologis, dan sosial. Sedangkan kekurangannya adalah terkadang terlalu kompleks untuk diterapkan dalam praktik sehari-hari, terutama bagi perawat yang baru memerlukan pengetahuan mendalam tentang konsep sistem dan interaksinya. Yang kedua yaitu teori perawatan dasar dari Virginia Henderson. Namanya adalah Virginia Henderson. Lahir pada 1897 dan meninggal pada 1996. Profesinya adalah perawat dan mengajar keperawatan. Teori ini berfokus pada 14 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi untuk mencapai kesehatan yang optimal. Teori keperawatan Virginia Henderson membahas 14 kebutuhan dasar manusia dan model aktivitas sehari-hari. Tujuannya adalah untuk membantu individu mencapai kemandirian melalui kolaborasi pasien-pasien, perawat-pasien. Virginia Henderson memperkenalkan definisi keperawatan. Menurutnya, fungsi utama perawat adalah menolong orang sakit atau sehat dalam usaha menjaga kesehatan sehingga dapat mandiri dalam menjalani proses penyakitnya atau menghadapi kematian dengan tenang. Kelebihan dari teori ini yaitu sangat aplikatif dalam praktek klinis karena langsung terfokus pada kebutuhan dasar manusia. Dan kekurangannya adalah beberapa kritikus menganggap teori ini terlalu sederhana dan kurang menekankan pada faktor psikososial atau aspek lain selain kebutuhan dasar. Teori yang ketiga yaitu teori keperawatan interaksi dari Hildegard Peplau. Namanya adalah Hildegard Peplau, lahir pada 1909 dan wafat pada 1999. Profesinya adalah perawat, yaitu psikiater keperawatan. Teori dari Hildegard Peplau, teori ini berfokus pada hubungan interpersonal antara perawat dan pasien, yang dianggap sebagai proses dinamis yang saling mempengaruhi. Teori Hildegard Peplau menekankan pentingnya hubungan interpersonal antara perawat dan pasien. Pembahasan tentang filosofi ini dapat membantu perawat untuk mengembangkan keterampilan dalam membangun hubungan yang lebih bermakna, saling menguntungkan, dan mendukung proses penyembuhan pasien. Hildegard Peplau mempublikasikan model keperawatan pada tahun 1952, yaitu model psikodinamik. Ia melihat keperawatan sebagai proses interpersonal terapeutik yang sangat penting. Teori ini berfokus pada individu perawat dan proses interaktif. Kelebihan dari teori ini yaitu menekankan hubungan terapeutik antara perawat dan pasien yang sangat relevan dalam perawatan psikiatri dan interaksi langsung. Dan kekurangan dari teori ini yaitu memerlukan keterampilan komunikasi yang tinggi dari perawat untuk membangun hubungan yang efektif. Teori ini lebih cocok untuk perawatan mental dan tidak selalu mudah diterapkan dalam setting medis yang lebih fisik. Teori yang keempat yaitu teori adaptasi dari Sister Calista Roy. Namanya adalah Sister Calista Roy, lahir pada 1939. Profesi dia sekarang adalah perawat dan dosen keperawatan.
Teori yang dari Sister Calistaro ini, yaitu teori ini menganggap individu sebagai sistem yang berusaha beradaptasi terhadap perubahan baik dari lingkungan internal maupun eksternal. Dalam teori Calistaro mengemukakan bahwa manusia sebagai makhluk holistik yang berinteraksi secara konstan dengan perubahan lingkungan sebagai sistem adaptif sebagai satu kesatuan yang mempunyai input, kontrol, output, dan proses umpan balik. Kelebihan dari teori ini yaitu fleksibel, dapat diterapkan pada berbagai kondisi pasien dan situasi keperawatan. Sedangkan kekurangannya yaitu dapat dianggap terlalu teori berat dan sulit dipahami bagi perawat yang baru, memerlukan pendekatan yang lebih mendalam untuk memahami kebutuhan pasien dalam beradaptasi. Teori yang kelima dan yang terakhir adalah teori keperawatan humanistik dari Jean Watson. Namanya adalah Jean Watson, lahir pada 1940 dan berprofesi sebagai perawat akademis. Teori ini menekankan pentingnya hubungan manusiawi dan perawatan yang berbasis pada kasih sayang, empati, dan perhatian terhadap pasien sebagai individu. Teori ini difokuskan pada pusat kepedulian manusia dan pada hubungan transpersonal antara yang peduli dan yang peduli serta potensi yang penyembuhannya bagi orang yang merawat dan yang dirawat. Salah satu teori model keperawatan yang dapat diaplikasikan pada pasien dengan hidrosepalus adalah teori of human caring yang dikemukakan oleh Jean Watson berpendapat keperawatan fokusnya lebih pada promosi kesehatan, pencegahan penyakit, merawat yang sakit, dan pemulihan kepada keadaan fisik. Kelebihan dari teori Jean Watson ini memberikan dasar yang kuat untuk perawatan yang berbasis kasih sayang dan empati, meningkatkan kualitas hidup pasien, menekankan pentingnya dimensi emosional dan spiritual dalam perawatan. Dan kekurangannya adalah beberapa pihak menganggap bahwa teori ini terlalu idealis dan sulit diterapkan dalam situasi yang sangat teknis atau dalam perawatan intensif, dapat dianggap terlalu filosofis dan tidak selalu memberikan panduan praktis yang jelas. Baik, sekian dari teori keperawatan yang sudah saya bacakan. Apabila salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.